Menurut saya, kebanyakan orang tahu manfaat utama kalium. Hal-hal seperti mendukung kesehatan jantung, mendukung kadar gula darah yang sehat, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Namun, kalium memiliki manfaat yang sangat menarik dan tidak terduga. Dan menurut saya, Anda perlu mengetahuinya. Di antara semua mineral, kalium itu adalah yang paling dibutuhin dalam jumlah besar. Anda membutuhkan 4.700 mg kalium setiap hari. Untuk nutrisi lain, Anda bahkan nggak membutuhkan sebagian kecil dari jumlah ini. Kebutuhan akan jumlah yang sangat besar untuk kalium ini unik, karena pada dasarnya ia mendukung dua area utama, otot dan saraf. Anda memiliki pompa-pompa kecil ini disebut pompa natrium kalium. Ada miliaran pompa ini di otot dan sistem saraf, dan mereka membuat otot serta saraf bekerja. Selain itu, kalium juga diperlukan dalam produksi energi. Sekarang, izinkan saya membahas beberapa poin yang sangat penting mengenai kalium. Pertama, mengapa kita kekurangan kalium? Karena rata-rata orang, terutama di AS, hanya mengkonsumsi 1,5 cangkir sayuran per hari, dan sayuran mungkin adalah salah satu sumber kalium terbaik. Dan itulah mengapa 1,5 cangkir sayuran bahkan tidak akan mendekati jumlah yang Anda butuhkan. Untuk mendekati 4.700 mg, Anda perlu mengonsumsi antara 7 hingga 10 cangkir sayuran dan makanan lain yang mengandung kalium. Sekarang, jika Anda mencari makanan yang kaya akan kalium, mereka akan memberitahu Anda hal-hal seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Sekarang, ketika Anda mengonsumsi setengah cangkir biji-bijian utuh, Anda akan mendapatkan kurang dari 200 mg kalium. Dan selain itu, biji-bijian utuh mengandung asam fitat. Hal ini menghambat penyerapan mineral, terutama kalium. Terutama fosfor, seng, tembaga, magnesium, mangan. Jadi, biji-bijian utuh bukanlah sumber yang baik untuk kalium atau mineral. Sekarang Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan biji-bijian olahan? Saat Anda memproses biji-bijian olahan, Anda kehilangan mineralnya, dan semua tepung olahan itu berubah menjadi glukosa. Dan ini membutuhkan kalium untuk membantu penyimpanan glukosa. Dengan kata lain, semakin banyak biji-bijian olahan atau gula yang Anda konsumsi, semakin sedikit kalium yang Anda miliki. Karena saat gula simpanan ini disimpan sebagai glikogen, kalium akan terkunci dan membuat Anda kekurangan kalium. Sekarang, sebagai catatan sampingan bagi mereka yang menjalani diet ketogenik, saat Anda melakukan keto dan mengubah bahan bakar Anda dari membakar gula menjadi membakar lemak, Anda akan menggunakan gula yang tersimpan ini, glikogen yang tersimpan ini, dan ini akan melepaskan sejumlah besar cairan di jaringan Anda. Dan bersamaan dengan hilangnya cairan ini, hilangnya elektrolit termasuk kalium juga akan terjadi. Itulah sebabnya, saat Anda memulai diet ketogenik dan tidak mengganti kalium tersebut, Anda bisa mengalami kelelahan keto. Lalu bagaimana dengan mendapatkan kalium dari buah? Buah memang mengandung sedikit kalium. Sebagai contoh, satu buah apel akan memberi Anda sedikit kurang dari 200 mg kalium. Tapi kita tetap membutuhkan 4.700. Jadi, bayangkan berapa banyak apel yang harus Anda konsumsi. Lalu bagaimana dengan semua gula yang terkandung dalam buah tersebut? Itulah sebabnya buah juga bukan sumber kalium terbaik, karena buah mengandung terlalu banyak gula. Sekarang, bagaimana dengan ikan atau daging sapi? Ikan akan memberi Anda kalium. Sebagai contoh, setengah filet akan memberi Anda hingga 600 mg kalium. 3 ons daging sapi akan memberi Anda 270 mg kalium. Jadi, semua makanan lain akan berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan kalium Anda. Sekarang, kentang. Satu kentang ukuran sedang akan memberi Anda 800 mg kalium. Namun, kentang juga akan memberi Anda banyak pati. Itulah sebabnya kita tidak ingin mengonsumsi kentang. Sumber kalium terbaik adalah sayuran hijau, alpukat, dan beberapa jenis sayuran lainnya. Contohnya seperti Swiss chard, daun beet. Dan hal baik lainnya dari mengonsumsi cukup sayuran hijau adalah sayuran tersebut juga akan memberi Anda magnesium. Hal menarik tentang kalium adalah jika Anda kekurangan magnesium, Anda bisa mengalami kekurangan kalium. Itulah sebabnya kedua mineral ini diperlukan bersama-sama. Kita bisa mengalami kekurangan kalium melalui pola makan. Ini adalah penyebab yang sangat umum. Namun, semakin banyak stres yang Anda alami, semakin banyak kalium yang hilang. Semakin banyak gula yang Anda makan, semakin banyak kafein yang Anda konsumsi, semakin banyak alkohol yang Anda minum, maka semakin sedikit kalium yang ada di dalam tubuh Anda. Sebagai contoh, diuretik adalah penyebab umum orang mengalami kekurangan kalium.
Jika Anda mengonsumsi terlalu banyak garam, Anda bisa mengalami kekurangan kalium. Karena natrium dan kalium bekerja bersama-sama. Itulah sebabnya semakin banyak garam yang Anda konsumsi, semakin banyak kalium yang Anda butuhkan. Dan ini juga berarti semakin banyak kalium yang Anda konsumsi, semakin banyak garam yang Anda butuhkan. Karena keduanya berfungsi dalam rasio normalnya. Namun, biasanya kita membutuhkan kalium 2 kali lipat dari jumlah natrium dalam garam. Saat Anda terluka atau menjalani operasi, tubuh Anda akan membuang kalium. Oke, sekarang mari kita bahas beberapa manfaat kalium yang tidak terduga. Nomor 1, manfaat kognitif. Saya sudah menyebutkan bahwa saraf dan otot membutuhkan kalium, bukan? Nah, coba tebak. Otak Anda memiliki saraf, itulah sebabnya otak Anda membutuhkan kalium. Dan ketika Anda memiliki cukup kalium, Anda mendukung fungsi kognitif, memori, fokus, dan konsentrasi. Sedangkan saat Anda mengalami kekurangan kalium, Anda akan merasa sedikit bingung. Nomor 2, dukungan untuk otak kecil, cerebellum. Apa sih otak kecil? Itu bagian belakang otak yang mengatur koordinasi gerakan. Makanya, kurang kalium bisa bikin koordinasi terganggu. Saya jadi penasaran, berapa banyak anak yang kurang terkoordinasi karena kurang kalium? Karena rata-rata anak mungkin sama sekali tidak mendapatkan asupan kalium, mereka mengonsumsi terlalu banyak makanan ringan ultraproses. Oke, nomor 3, dukungan suasana hati. Kalium dukung suasana hati Anda. Kalium dapat mengeluarkan Anda dari mode lawan atau lari. Maksudnya, dari kondisi di mana sistem saraf simpatik mendominasi, itulah sebabnya kalium sangat baik bagi orang-orang yang sedang stres. Kalium sangat penting untuk menenangkan seseorang. Kalium dapat membantu seseorang merasa lebih berenergi dan pulih. Kalium membuat seseorang menjadi tidak terlalu mudah marah, tidak terlalu cemas, dan tidak terlalu takut. Itulah sebabnya kalium sangat penting untuk stres, dan stres juga menguras kalium. Oke, nomor 4, kalium membuat otot Anda lebih kuat. Ini berarti Anda akan merasa tidak terlalu lelah saat berolahraga. Sekarang, agar transparan, saya menjual bubuk elektrolit tinggi kalium dan saya sarankan Anda melakukan eksperimen pada diri sendiri terkait olahraga. Karena Anda mungkin akan merasakan peningkatan daya tahan pada saat-saat Anda mengonsumsi bubuk elektrolit tersebut. Namun, sebagai catatan tambahan, saat Anda mengonsumsi bubuk elektrolit tinggi kalium dan berolahraga, pastikan Anda juga menambahkan lebih banyak garam laut. Karena saat Anda berkeringat, Anda tidak hanya kehilangan kalium, tetapi juga natrium, dan Anda bisa merasa lelah akibat kekurangan natrium sama seperti akibat kekurangan kalium. Oke, nomor 5. Kalium dapat melindungi Anda dari kram kaki. Banyak orang mengira kram kaki selalu disebabkan oleh kekurangan magnesium. Namun, Anda juga bisa mengalami kram kaki karena kekurangan kalium. Oke, nomor 6, kalium menyimbangkan efek natrium yang tinggi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalium dan natrium bekerja bersama. Dan itulah sebabnya rata-rata orang dengan diet normal akan memiliki keseimbangan natrium yang lebih tinggi daripada kalium. Dan itulah mengapa semua hal yang Anda dengar tentang sisi negatif dari terlalu banyak garam sebenarnya adalah kekurangan kalium. Karena kalium melindungi Anda dari efek samping kelebihan garam. Dan kelebihan garam adalah salah satu penyebab rendahnya kalium. Dan nomor 7, kalium dapat membantu melancarkan buang air besar. Jadi, ini melindungi Anda dari sembelit. Mengapa? Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, kalium berkaitan dengan otot dan saraf, dan usus besar Anda adalah otot polos. Dan jika Anda kekurangan kalium, otot polos ini tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Dan menurut saya, video terpenting berikutnya yang harus Anda tonton adalah video tentang elektrolit ini. Coba lihat.